Organisasi pertama bangsa Indonesia yang membangkitkan semangat nasionalisme. Nomor 2 itu saya kasih lihat nama-namanya. Jadi ada 9 tokoh pendiri Budi Utomo. Jadi satu kelompok. Perhatikan ya. Iya, Bu. Nah, halo. Hai. Ada yang cinta Indonesia? Apa namanya? Nah, kalau cinta Indonesia berarti kenal tentang Indonesia. Kan ada kata, apa kata? Dengarkan. Duduk di bawah. Say hello dulu, say hello. Hai Korlas, say hello Korlas. Belimbingnya cakep banget tuh, mau nggak? Bye. Bun, ini makan siang gimana ya? Nah, jadi halo. Kita bisa lihat asal-usul mereka dari Sumatera, Sulawesi dan sebagainya. Mereka dari dunia di sini. Atau mantri cacat. Selesai pendidikan, mereka harus bersedia masuk dinas pemerintahan sebagai mantri cacat. Stovia merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan kedokteran Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Welhede, sekarang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sekolah pertama lagu wajib nasional adalah lagu ini. Jadi lagu wajib nasional pertama itu adalah lagu. Ada yang mau ditanyakan? Ayo nanya. Itu. Ustaz.
Indonesia Raya. Syair Indonesia Raya yang asli itu berbeda dengan yang hari ini. Karena dulu itu nggak pernah ada kata Kita lanjut aja ya. Nah, untuk peristiwanya sendiri, ternyata peristiwa perumusan naskah proklamasi itu sendiri terjadi pada saat gedung ini ditempati oleh Maeda, Laksamana Maeda. Nah, kejadiannya yaitu di tanggal 16 Agustus 1945. Ketika tiga orang tokoh perumus naskah proklamasi ketika itu menemui Maeda di gedung ini atau di rumah ini. Ada yang tahu nggak? 3 orang tokoh perumus naskah proklamasi ini yang duluan. Siapa aja? Soekarno. Benar nggak? Ya benar. Boleh. Kayu ini dikasih hadiah ayo. Ayo hadiahnya diambil ke kayu ini. Ya jadi yang merumuskan naskah proklamasi itu ada 3 orang. Yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang ketiga itu adalah Bapak Mr. Ahmad Subarjo. Nah, jadi ketiga orang tokoh perumus naskah proklamasi menemui Maeda di rumah ini itu sekitar jam 10 malam. Karena ketika itu sebelum peristiwa perumusan naskah itu ternyata Soekarno-Hatta telah terlebih dahulu diamankan ke Rengas Dengklok. Nah, setelah peristiwa Rengas Dengklok, lalu kembalinya dari Rengas Dengklok, 3 orang tokoh tadi menemui Maeda di sini. Jadi di lantai 1 museum kita ada 4 ruangan bersejarah kita sebut. Yang pertama yang bagian sini, ini namanya ruang pertemuan. Ingat-ingat ya, ruang pertemuan. Nah, ini ruang pertama. Yang kedua, kita ada yang namanya ruang perumusan. Nah, di sebelah ini ruang perumusan. Yang ketiga, di ruangan yang kecil di dalam, itu kita sebut dengan ruang pengetikan. Nah, tempat kita sekarang lagi berkumpul yang besar ini kita sebut dengan ruang pengesahan naskah proklamasi. Jadi ada 4 ruangan bersejarah di lantai 1. Jawabannya apa? Sayuti Malik. Benar nggak? Iya benar. Silakan ambil hadiahnya. Ini 5B. Yang tadi 5 yang cowok 5A. Berarti udah kebagian semua ya. Oke, kita bebas saja siapa yang mau jawab. Nah, lalu dimintalah Sayuti Malik untuk mengetik naskah proklamasi. Nah, bisa kita lihat di dalam ruangan kecil tersebut, Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi. Nah, ditemani oleh temannya 1 orang lagi yang bernama, ada yang tahu? Ya, siapa? PM Diah itu kepanjangannya apa? Enggak tahu itu. Ya benar, BM Diah. Bapak Burhanuddin Muhammad Diah. Ya, silakan Kak Yuni kasih hadiah. Nah, itu yang berdiri itu BM Diah. Oke. Nah, setelah naskah proklamasi selesai diketik, lalu ditandatangani di atas piano ini. Ternyata piano ini punya arti yang cukup besar juga, karena piano ini pernah dijadikan sebagai alas oleh Soekarno dan Hatta dalam menandatangani naskah proklamasi. Ternyata
Ketika Sayuti Malik melakukan pengetikan, ada 3 hal yang dirubah oleh Sayuti Malik dari naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno. Yang pertama itu adalah pada awalnya Soekarno menulis kata tempo, lalu Sayuti Malik menghilangkan huruf H-nya, hanya menjadi tempo saja, tempo, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian Sayuti Malik merubah tentang penanggalan juga. Yang awalnya Soekarno hanya menulis Jakarta hari 17 strip 8 strip 05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 itu tahun Jepang ya. Kalau tahun Masehinya ketika itu 1945. Nah, kemudian Sayuti Malik juga merubah yang awalnya ditulis oleh Soekarno, wakil-wakil bangsa Indonesia, diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Itu 3 hal yang dilakukan oleh Sayuti Malik, perubahan yang dilakukan oleh Sayuti Malik. Lalu kemudian setelah ditandatangani, lalu Soekarno membacakan lagi di ruangan ini di depan para hadirin, sehingga semua orang setuju terhadap naskah tersebut dan disepakati. Akhirnya naskah proklamasi dibacakan di mana? Angkat tangan, ada yang tahu nggak? Ayo, saya mau yang di belakang. Di mana? Yang di belakang ini, ya. Jalan apa? Iya, jalan apa? Yang lengkap. Ayo, yang jalan apa? Jakarta. Ya, benar. Silakan. Ya, silakan ambil hadiahnya ya. Jadi itu naskah proklamasi itu dibacakan di mana? Di sini apa enggak? Ya, dibacakannya bukan di sini ya. Dibacakan di sini cuma merumuskan atau membuat naskah. Kalau dibacakan itu di sekarang itu tugu proklamasi yang di Jalan Proklamasi sekarang. Ya, itu adalah dulunya rumahnya Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke. Nah, itu di bagian belakang yang ada di panel itu adalah beberapa dari tokoh-tokoh yang hadir ketika malam perumusan naskah proklamasi. Namanya siapa? Dino. Apa? Oke, yang lantang ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Luar biasa ya, kita kasih hadiah. Oke. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.